Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya sharing watchlist saham saya untuk trading tanggal 26 November 2025. Jadi ya seperti biasa disclaimer kalau saya tidak mengajak beli jual, teman-teman wajib melakukan analisa ulang karena keputusan beli jualnya ada di tangan teman-teman masing-masing. Saya hanya share saham yang menurut analisa saya menarik gitu ya. Dan ya sekali lagi saya hanya ingetin bahwa biasanya saya hanya akan entry di saham yang di respon market gitu ya. Dan terkadang walaupun dia direspon market tapi kalau dia opennya udah terlalu ketinggian dan di bid over ya atau trade booknya udah kelihatan seller, itu saya biasanya kalau seandainya saya udah entry saya biasanya akan langsung in time cut loss gitu ya. Jadi seperti itu. Dan jujur teman-teman, saya ngerasa marketnya udah mulai rada-rada kurang begitu ya, nggak alasannya karena ketika saya screening nggak begitu banyak lagi saham yang menurut saya menarik gitu ya, posisinya agak-agak sedikit nanggung-nanggung gitu ya. Saya masih ngelihat paling Bufa udah last dance, Bumi juga kayaknya nanti bakal ngejarum, saya rasa nanti saya bahas ya. Makanya mungkin teman-teman kalau yang trading hari ini nanti nonton konten saya sampai habis, mudah-mudahan pertanyaan teman-teman terkait saham yang lagi teman-teman mau tanyain ada saya bahas, dan ya mudah-mudahan teman-teman bisa dapat pencerahan lah gitu ya. Alah, pencerahan. Oke ya, tidak ada kepastian saham yang saya info naik gitu ya. Itu disclaimer. Dan ini besok tanggal 26 saya punya Bufa. Bufa mungkin ini akan jadi last dance. IMPC kemarin ini trade plan saya untuk swing, tapi hari ini perform breakoutnya kencang banget. Ya kemarin saya bilang moment of truth dan hari ini udah truthnya. Ini juga mungkin akan last dance. Saya pribadi udah hilang barang. Jadi yang dapat info hari Minggu hari Sabtu ya saya bikin video, teman-teman lihat aja swing mingguan ada IMPC ya, happy cuan nih. Ini terakhir nih kayaknya dia sebelum koreksi. Tapi ya kita lihat aja. Yang ketiga ini koin sama WIM posisinya mau deket-deket breakout, mulai kelihatan cakep lagi nih koin. Saya kemarin 3 hari yang lalu ya saya lupa saya cut loss di sini nih. Ini WIM sama koin, tapi karakternya kalau seandainya dia nggak break ya kenaikannya nggak akan kencang-kencang banget gitu ya. Seperti itu. Dan ya mungkin pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya untuk Bapak Dava Anugrah 18 ya. Bapak Dava serta Bapak Indra Bahrun ya. Bapak Indra Bahrun yang udah traktir saya kopi lagi nih. Jadi ya terima kasih ya Bapak-bapak, mudah-mudahan nanti cuannya makin banyak ya, panjang umur orang baik. Oke, sedikit review aja. Kemarin saya mention 3 saham, Inet, Doh, dan juga Bufa ya. Ternyata Inet hari ini suspend. Ya, Inet suspend ya, jadinya udah dia suspend 1, harusnya besok open, tapi kalau dipantau saya rasa resikonya udah nggak terlalu oke ya. Untuk Inet rasa-rasanya sih besok dia koreksi. Tapi kalau teman-teman mau pantau ya silahkan aja seperti itu. Dan saya mention kemarin itu saham Doh. Saya sedikit bahas ya buat teman-teman bisa ngerti. Nah ini chartnya, time frame-nya saya mundurin jadi time frame 1 menit ya. Ini saya setting auto. Nah ketika dia open nih teman-teman, ternyata opennya itu kayak gini nih. Ini kan 0900 ya. Begitu dia open dia langsung gap up 13%. Setelah gap up 13% di menit kedua nih udah mulai nggak enak nih. Sudah mulai ada buangan dengan volume yang besar ya, volume merah. Lalu dilanjutkan di menit ke-6 ini buangannya gede. Oke, biasanya kalau saham kayak gini, ya jujur hari ini teman-teman saya nggak entry di Doh ya. Saya nggak entry di Doh, saya hanya main di Bufa. Jadi seperti itu. Dan waktu ini turun teman-teman, ini kan volumenya gede. Udah kalau kayak gini dia turun 3%, volumenya gede. Ya mungkin dia akan bisa naik lagi. Nah ini kan turun terus naik lagi nih bang, naik 20. Kalau saya udah ada buangan gede dengan volume gede, ini terreflect ya di volume chart 1 menitnya. Kalau misalnya teman-teman gak bisa pantau chart 1 menit, teman-teman bisa lihat di trade book, harusnya ini ada ya time-nya ya. Di menit ke ya 6-an lah kurang lebih 1 sampai 10. Nah ini buangannya teman-teman perhatiin deh, 2,1.500.000. Jadi sellernya udah dominan di sini. Nah kalau di kondisi kayak gitu gimana? Ya mendingan buang barang. Dan ya ini jujur saya trading pakai 2 monitor. Kalau teman-teman masih trading pakai handphone ya mantaunya jadi nggak punya banyak yang bisa dilihat gitu ya. Dan posisinya di sini kan ya kalau ya udah dalam nih, kalau dia teman-teman ada yang ngambil pucuk ya udah 10%-an. Jadi risknya nggak masuk. Jadi itu ya
sedikit apa namanya analisa saya kalau untuk scalping sedikit gitu ya saya share. Lalu Bufa saya mention lagi karena masih oke, Inet tadi suspend ya. Jadi seperti itu, langsung aja ke pembahasannya supaya videonya nggak terlalu lama. Jadi Bufa kemarin ini kan saya udah mention, wah ini aneh nih ada kakak beli gede banget gitu, 630.000 lot gitu ya di tanggal 24 kemarin. Dan hari ini ya, hari ini MG ngelanjut beli sama LG sama AK. Udahlah kalau ngelihat pola yang kayak gini broker-broker di sini, saya langsung berasumsi wah ini mah bukan retail gitu ya. Makanya saya hari ini masih saya pantau, tapi ya mungkin kalau ngelihat kenaikannya ini udah akan jadi indikasi juga ya harusnya ya, tapi saya bisa salah ya. Harusnya nih kalau dia mau normal kenaikannya harusnya dia sideways dulu gitu ya, karena udah naiknya udah nggak nalar. Ini udah nggak masuk akal lah naiknya gitu ya, karena udah tinggi banget. Dan mungkin kalau misalnya dia besok mau naik kencang lagi bisa ada resiko kena suspend juga dia sama bursa ya. Harusnya udah mulai cooling down dan mungkin besok adalah last dance-nya dia gitu ya, yang mungkin bisa berpotensi kita kasih cuan. Ya mungkin kalau pakai last candle kemarin, teman-teman lihat aja nih di sini 1330 atau 1320 range di sini teman-teman. Kalau dia break di bawah sini ya berarti posisinya udah harus buang sih kalau teman-teman dapat harga barang di opening. Atau kalau misalnya teman-teman besok opennya gap up ya mungkin jaga di area sini lah ya, di area 1350 1360. Menurut saya sih seperti itu. Lalu IMPC ini plannya untuk swing ya, tapi ternyata naiknya kencang. Nih lukisan saya masih ada ya. Kemarin saya ingat banget saya bilang ini buy-nya before breakout, dan ya dia naiknya kencang ya IMPC. Jadi ya seperti itu juga ini. Cuma ya ini ada cumanya nih, si KI sama LG ini udah mulai berseberangan gitu ya. Nih jangan saya mundurin ya. Kalau ditarik di sebelum-sebelumnya si KI sama LG selalu satu tim gitu ya. Cuman di hari ini mereka udah mulai beda nih posisinya, walaupun si LG buangnya juga nggak terlalu besar, tapi KI masih di sini mencatatkan beli bersih. Dan ya IMPC menurut saya ini akan jadi udah, kalau kemarin saya bilang moment of truth ya, ini bakal lanjut apa enggak gitu ya, karena udah breakoutnya udah cakep gitu ya. Ternyata dilanjutin hari ini ya, mungkin besok juga akan jadi last dance-nya dia juga untuk ya kita bisa scalpingin di pagi-pagi gitu ya. Bisa kita scalpingin di pagi-pagi. Yang ketiga ini saya punya watchlist saham koin. Koin ini dalam beberapa waktu belakangan ya, kurang lebih kita buka chartnya. Kurang lebih dari mulai dia mau deket-deket breakout ini LG udah ngumpulin terus nih. Let's say saya tarik dari awal November lah ya. Tuh, top bayarnya LG didampingin sama KI sang underwriter, dan ya ini bukan retailnya dari sisi kanan. Jadi kalau saya tarik di tanggal 25 ini kembali bagus karena LG yang jadi top buyer satunya dan retailnya dari sisi kanan. Oke. Ya ini secara posisi dia sudah dekat sama breakout. Jadi bisa jadi juga koin nunggu satu volume kencang ya, mungkin apakah dia akan mirip-mirip gitu sama IMPC ya saya nggak tahu. Tapi ini jelas saya pantau karena ya style trading saya buy before breakout atau nge-watchlist saham-saham yang sudah dekat breakout dengan kondisi data transaksi yang akumulasinya valid atau dominasi buyernya adalah si mover di emiten tersebut gitu ya, dan sellernya di sisi kanan. Jadi ini watchlist saja, bisa jadi juga bukan tidak mungkin, bisa jadi juga ini dia false lagi, mau break tapi false lagi. Saya di sini cut loss nih 20 apa 20 ya. Ya di koin saya cut loss seperti itu. Dan ini juga saya punya satu saham dari sektor rokok-rokokan. Ini posisinya malah dia sudah confirm break ya close-nya. Nih tuh, posisinya confirm breakout, volumenya gede ya, walaupun secara data transaksi ini sih sebenarnya dari algoritma Stockbit tidak mengatakan ini big accumulation ya. Cuman ya di sini juga data transaksinya juga cenderung nge-mix karena ini kan WIM ini banyak dari fund-fund besar juga ya trading di sini ya, seperti itu ya. Jadi WIM juga jadi salah satu watchlist saya seperti itu. Jadi untuk besok saya punya Bufa, IMPC, Koin sama WIM. Dan ya mungkin lanjutannya saya mau akan sharing mengenai saham SCMA. Saham SCMA ini juga saya mention ya kemarin dengan di swing pendek gitu, saya bilang mentionnya SL-nya di 354. Jadi
Buat teman-teman yang punya barang SCMA bisa dipantau ya. Menurut saya jagain aja jangan sampai merah. Karena nih hari ini candle kayak gini saya kurang begitu suka ya. Ada upper wick panjang gini ya. Terlebih AI dari website AIPO udah rilis ya bahwa book building super bank ya. Jadi saya pikir sentimennya harusnya udah nggak nge-hype lagi. Kalau teman-teman ingat yang terakhir itu CDIA listing, TPIA-nya nggak direspon. Jadi MTEK juga bahkan hari ini merah ya. Kalau saya nggak salah MTEK merah. Tuh ya. MTEK merah, makanya teman-teman yang punya skema jagain aja kalau seandainya posisinya udah profit, ini jagain aja menurut saya ya, jangan sampai profitnya balik lagi malah jadi merah. Jagain pakai trailing stop plus gitu ya. Seperti itu. Dan Bumi, saya sedikit lah bahas soal Bumi. Pasti teman-teman penasaran lah sama Bumi. Wah ini Bumi gimana bang, kan menarik gitu ya. Jadi saham Bumi ini ternyata hari ini data transaksinya didominasi sama MG. Tuh. Apakah ini jadi hal yang positif? Ya menurut saya cenderung tidak. Kenapa? Karena MG ini karakternya adalah dia buang barang gitu ya. Coba teman-teman perhatiin di tanggal 12 ya. Kalau saya nggak salah 12 sampai 14 dah tuh. Nah ini dia buang. Nah di periode sebelumnya dia beli nih teman-teman. Jadi memang secara saya mau jelasinnya gimana ya. MG ini dia trader lah gitu ya. Dia scalper juga gitu ya. Maksudnya dia fast trade juga ya. Jadi dia itu karakter trader yang in outnya bisa cepet gitu. Bergeraknya itu lincah, pindah-pindah sahamnya gitu ya. Dan ini YU jual barang banyak banget, dia sendirian 9,3 juta lot. Kalau teman-teman perhatiin Bumi itu bid overnya 1 jutaan sih kalau nggak salah ya. 1 jutaan saya sempat mantau sih. 1-2 jutaan ya. Jadi ya menurut saya sih kayaknya nggak akan panjang mainnya si Bumi ini. Kayaknya bakal ada koreksi lagi dulu kayak gini-gini nih ya. Soalnya alasannya kenapa? Karena si movernya ini belum dominan transaksinya. Karena nih ya saya coba tarik dari Oktober lah ya. Nah saya tarik awal Oktober. Dia movernya itu CC teman-teman. Ya, movernya itu CC dan ya ini belum ada lagi tanda-tanda dari dia melakukan akumulasi besar gitu ya. Jadi saya rasa sih koreksi nih. Jadi ya seperti itu sih. Padahal saya sempat yakin wah ini kayaknya serius nih si Bumi ya, karena buying powernya kan sampai 1:2 tuh. Pada saat pagi-pagi ya sesi 1 ya. Nih, closingnya juga masih oke lah ya, 77 juta dibanding 54 juta. Tapi ya mungkin saya salah, tapi saya berasumsi besok nih Bumi harusnya koreksi tipis. Kalaupun naik ngejarum terus turun lagi gitu ya. Seperti itu. Terus ada yang nanya, Arko gimana bang? Ini kan saham yang 2 minggu lalu lu mention. Saya udah hilang barang. Saya bilang ya udah jauh saya hilang barang di sini nih merah. Aduh payah banget saya. Udah gitu nggak ngejar lagi. Ya gitulah. Arko ini gimana hari ini dia kena UMA. Ya kalau dia kena UMA naik kayak gini, normalnya besok dia kena suspend. Kita lihat ya. Udah keluar belum beritanya? Dia biasanya keluar beritanya tuh pagi-pagi teman-teman. Nah ini belum keluar informasi bahwa Arko suspend. Tapi saya rasa besok pagi dia suspend sih. Gitu. NRCA gimana? NRCA ini udah kena suspendnya, udah kena UMA-nya itu waktu di sini ya tanggal 20 ya. Kalau saya nggak salah NRCA itu UMA tanggal 20 deh, bener deh. Nah iya tanggal 19 keluar pengumuman untuk efektifnya tanggal 20. Hari ini dimentokin dong. Ya. Nih yang ngementokin. Jadi ya saya rasa sih besok dia suspend sih. Habis suspend 1 dulu kan. Suspend 1 ya NRCA. Habis suspend 1 ya besokannya kayaknya merah. Gitu. Biasanya kalau NRCA ini naiknya kencang banyak spekulator-spekulator yang main di SSIA. Gitu kan, satu grupnya dia lah gitu ya. Volumenya sih oke nih, cuman dia jarumnya ini yang nggak tahan nih. Teman-teman lihat ya kalau ngejarum gini tuh tandanya apa? Tandanya adalah ada orang yang berusaha naikin sampai di titik level harga atas, lalu sellernya keluar dan yang ngebayar yang jadi bayarnya itu nggak kuat nahan, nggak kuat lagi untuk ngelawan tekanan sellernya, tekanan jualnya gitu. Makanya sahamnya turun dan ngejarum gitu. Kalau indikasinya kayak gini sih jelek menurut saya. Gitu ya. Kalau misalnya kalau ngelihat saham yang cakep naiknya itu selalu dijaga ya teman-teman. Bahkan kalau yang cakep banget biasanya candle-nya tuh Marubozu, walaupun ya nggak ada jaminan besoknya dia akan sustain gitu. Jadi menurut saya besok Bufa, IMPC, Koin, WIM ya. Kalau dari keempatnya ini nggak ada yang perform ya nggak usah entry, karena saya pikir marketnya juga ini kayak kurang begitu enak ya.
kayak apa mungkin perasaan saya aja lah ya. Hari ini IHSG net foreign sale 1,5 T. Ini jumlah yang cukup besar dan yang seller keluar itu BBRI ya. 1,2 T sendirian, ada apa nih? Saya takutnya keseret bank-bank yang lain gitu ya kan. Dan ya kita lihat foreign net buy-nya banking nggak ada, BBCA masih ada tapi tipis banget cuma 63 miliar. Jadi ya seperti itu, mudah-mudahan besok marketnya tetap berpotensi kasih kita cuan ya, walaupun kalau saya perhatiin IHSG-nya di pucuk, mudah-mudahan saya salah ya, IHSG-nya tetap bisa nanjak naik kencang terus gitu ya. Cuman ya tadi saya bilang di awal bahwa saya screening nggak terlalu banyak lagi yang menarik. Mungkin nanti kita fokusnya di saham-saham IPO kali ya, yang mungkin bisa kasih kita cuan luber nih di awal Desember. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.